Silakan Salman, dipimpin doa pagi dulu. Jadi kawan-kawan, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agama Islam ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Salman sudah bersedia memimpin doa pagi. Baik, silakan perhatikan ke screen yang Bapak bagikan. Mana kita masuk kepada materi tentang kisi-kisi persiapan diadakannya penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester, informasi yang Bapak dapat ya, dilakukan di akhir bulan November, sehingga nanti pada saat pelaksanaan pengambilan rapot ya, diharapkan kalau tidak salah tanggal 18 ya, 18 bulan Desember. Diharapkan nanti mengisi kosongnya waktu setelah pekerjaan PAS selesai, maka ada siswa-siswi yang masih kedapatan nilainya belum maksimal, maka diharapkan dapat mengisi waktu yang masih tersedia untuk melengkapi tugas-tugas kelasnya, tugas-tugas pribadi untuk diselesaikan kepada guru mapal yang bersangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dalam rangka menuntut ilmu, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Allah berikan kemudahan untuk kita meraih cita-cita kita, itu menjadi anak yang memiliki bakti kepada orang tua dan bakti kepada guru, bangsa dan agama. Masuk kepada materi kisi-kisi ya. Dari sumber pertemuan yang sudah kita pelajari, ada beberapa materi penting yang menjadi pokok persoalan pada soal-soal yang Bapak siapkan. Di antaranya ada tentang mujahadatun nafs ya. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72 ya. Nanti kalian bisa catat ayat tersebut ya, sehingga bisa dimaknai secara terjemahannya. Kemudian sebagai bocoran di soal-soal yang akan dikeluarkan ya, presentasinya itu tiap-tiap bab ya antara 3 sampai 5. Karena komposisi soal itu adalah pilihan ganda yang berjumlah 40 untuk non eksak. Mungkin yang eksak lebih sedikit. Nah, harapannya kalau dari evaluasi Bapak PTS kemarin itu ada banyak siswa yang masih mengabaikan tidak teliti ya dalam menjawab, sehingga nilai-nilai yang didapatkan secara individu itu hampir rata-rata 70% di bawah angka 75. Nah, harapan Bapak sih pada penilaian PAS ini atau PAS ini itu bisa menjadi 85 sampai 95 harapannya. Dengan ketelitian dan kisi-kisi ini sudah memungkinkan ya soal-soal yang akan keluar melalui pendekatan ini. Kemudian pada bacaan tajwid ya, Bapak juga selalu memberikan satu materi pengantar tentang tajwid, apa itu makharijul huruf, bagaimana ketika keadaan hukum nun mati atau tanwin. Nah, ini juga menjadi salah satu
soal-soal yang akan keluar dari materi yang sudah kita pelajari. Sehingga diperkayalah buat siswa contoh-contoh mengingat daripada huruf-huruf yang masuk kepada kelompok hukum non mati atau tanwin. Kemudian juga makharijul huruf, tempat atau letaknya huruf-huruf hijaiyah ketika keluar. Nah, itu juga harus diingat. Di minggu lalu sudah Bapak cantumkan materi tersebut sehingga bisa mengambil materinya di Google Classroom. Yang berikutnya aja husnuzon. Husnuzon adalah satu prasangka baik kepada orang lain, sehingga husnuzon ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang akan menjadi persoal di pilihan ganda nanti apa pengertian dari husnuzon, hikmah dan manfaat dari husnuzon, dan tentu setelah kita mengenal husnuzon juga kita mengenal adanya suuzon. Suuzon adalah satu lawan kata dari prasangka baik menjadi prasangka buruk. Sifat-sifat penyakit hati yaitu suuzon, ghibah dan fitnah harus bisa kita hindari karena dampak-dampak negatif yang ada pada diri kita ketika kita memiliki penyakit hati tersebut itu bisa merusak amal ibadah kita, bisa menghilangkan pahala-pahala yang kita dapatkan. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan hari ini Bapak juga mengingatkan agar kita terhindar dari suuzon, ghibah dan fitnah kepada orang lain. Yang berikutnya adalah ukhuwah atau persaudaraan. Di mana persaudaraan ini ya, ada persaudaraan insaniyah atau persaudaraan basyariah. Itu sesama manusia, tidak memandang ras, tidak memandang bulu, tidak memandang kulit, tidak memandang agama. Bahkan dari ayat Al-Qur'an kita itu diciptakan oleh Allah untuk saling mengenal, lita'arufu. Maka kita hari ini bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku, keturunan. Hal-hal seperti ini harus bisa menjadi penguat dalam persaudaraan kita. Persaudaraan wataniyah, yaitu persaudaraan negara. Sesama anak bangsa harus kuat. Persaudaraan ukhuwah Islamiyah, sesama agama Islam harus kita perkuat. Belakangan fenomena ukhuwah ini dengan banyaknya medsos yang suka kepada kelompok tertentu, tidak suka kepada kelompok tertentu, ini akhirnya malah menghilangkan daripada persaudaraan yang ada pada di negara kita. Nah, oleh karenanya contoh-contoh perilaku ukhuwah tersebut bisa menjadi perhatian untuk kita semua yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah apa ukhuwah Islamiyahnya? Hikmahnya apa ketika kita bersatu? Ya tentu banyak yang bisa kita ciptakan ketika kita bersatu di dalam agama Islam, misalnya syiar lebih semarak, persaudaraan antar umat seagama lebih harmonis, tidak ada menjelekan satu sama lain begitu. Nah, ini yang menjadi soal-soal bagian dari pilihan ganda, tinggal diperkaya contoh-contohnya, penerapan hikmahnya, itu yang bisa menjadi salah satu bocoran. Yang berikutnya akan ada juga tentang perzinahan atau kita ada larangan tentang menghindari adanya perzinahan. Nah, sehingga sebagai generasi muda penerapan daripada Quran surah An-Nur ayat 2 ini juga bisa menjadi acuan untuk kita sebagai generasi muda terhindar dari mendekati perzinahan. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, secara pesan ini ya nanti ada hikmah-hikmahnya yang bisa kita ambil. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki terhindar dari pergaulan bebas. Ya,
kemudian bentuk-bentuk macam perzinahan. Ya, ini harus diperkaya dengan contoh-contohnya. Karena perzinahan itu sendiri, kalau orang yang belum menikah dengan orang yang menikah, ya itu berbeda dengan perzinahan antara orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah. Nah, itu ada nama tersendiri. Ya, nanti di materi lengkapnya juga akan Bapak tayangkan dalam bentuk slide yang akan Bapak kirimkan lewat Google Classroom. Yang berikutnya adalah hukum bagi para pezina. Maka ada hukuman-hukuman tertentu yang misalnya ketika pelaku zina muhsan, zina ghairu muhsan, itu harus ditegakkan. Kenapa? Akan menjadi penyakit kalau tidak ditegakkan secara hukum. Ya. Di negara kita ya masih menggunakan hukum demokrasi, tapi tidak dilakukan seperti zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini juga ada satu pendekatan hukum ketika misalnya itu diasingkan, ya kan, dari perzinahan antara laki-laki yang sudah menikah dengan yang belum menikah, ya perempuannya harus dipisahkan. Sehingga apa? Tidak menjadi penyakit di masyarakat. Yang berikutnya adalah Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini juga sudah Bapak sampaikan materinya. Bagaimana pengertian daripada nama-nama Allah yang baik ini bisa kita teladani dalam sifat-sifat kemanusiaan yang bisa kita terapkan. Yaitu kasih sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Maka nama-nama tersebut bisa kita sandarkan sebagai satu sebagai satu contoh untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semangat menuntut ilmu ya, agar kita juga menjadi orang-orang yang berpengetahuan. Al-alim. Terus ya, macam-macam ya, menjadi seorang pemimpin, al-malik, al-muluk juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, sehingga sifat-sifat atau nama-nama Allah Asmaul Husna ini yang terkandung di dalam 99 namanya ada poin-poin penting ya, Al-Karim, Al-Adil, Al-Akhir, Al-Matin, Al-Mu'min, Al-Bashir. Ini bagian daripada nama-nama Asmaul Husna yang akan keluar juga dalam soal-soalnya. Yang berikutnya adalah iman kepada malaikat. Nah, di mana iman kepada malaikat adalah materi minggu lalu ya, materi minggu lalu tentang bagaimana penerapan iman seseorang kepada malaikat. Apakah dilihat hanya dari sisi pengakuan lisannya? Tentu tidak. Yang namanya iman itu diterapkan di dalam perlakuan atau sikapnya, perbuatannya, kemudian diucapkan di dalam di lisan dan juga diyakini di dalam hati. Jadi secara istilah itu beriman itu tergabung 3 unsur, hati, lisan, dan perbuatan. Yang berikutnya adalah jumlah malaikat yang wajib kita imani. Seperti minggu lalu Bapak juga sudah sampaikan dalam bentuk slide, ada ayat-ayat Al-Quran yang yang berbicara tentang tugas yang diberikan oleh Allah kepada malaikat. Ya, nanti itu juga minggu lalu Bapak menjadi bagian tugas siswa minggu lalu yang bisa dikumpulkan untuk Bapak koreksi. Jadi kalian menulis teks redaksi ayat Al-Quran tentang tugas malaikat yang wajib kita imani. Ya. Itu ada 10. Nah, maka 10 malaikat itu memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda sesuai konteks ayat Al-Quran. Nah, itu nanti juga menjadi bagian daripada soal. Yang berikutnya adalah tanda beriman kepada malaikat. Apa? Contoh-contoh sehari-hari kita. Ya, apakah kita rajin beribadah? Ya, apakah kita enggan bermaksiat? Ya, melakukan perbuatan ma'ruf, mencegah daripada perbuatan munkar, itu juga bagian daripada contoh perilaku kita dalam kehidupan beriman kepada
malaikat. Kenapa? Malaikat gaib, malaikat raqib dan atid yang selalu siap sedia untuk mencatat pekerjaan-pekerjaan baik kita, pekerjaan-pekerjaan buruk kita. Nah, oleh karenanya semua kita individu harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita meskipun kita tidak dapat melihat fisiknya malaikat. Tapi keberadaannya bisa kita rasakan. Dengan adanya kita semangat beribadah, meninggalkan segala perbuatan maksiat, itu salah satu bentuk beriman kepada malaikat yang gaib. Antara manusia dan malaikat, apa perbedaan-perbedaannya? Nah, ini juga bisa menjadi satu pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Kemudian perilaku beriman kepada malaikat, ya, sikapnya. Nah, hanya 6 bab ini yang akan kita bahas, ya, yang akan dikeluarkan dalam soal. Yang lebih penting adalah banyak siswa membaca referensi yang sudah Bapak cantumkan pada Google Classroom-nya. Ya. Di Google Classroom juga Bapak sudah cantumkan buku referensi yang bisa dibaca sebagai sumber bacaan pokok untuk menambah wawasan keagamaan yang kita pelajari. Nah, tentu di sini juga bab-babnya memang kalau dilihat dari terbitan buku, ya, memang ini harusnya sih sudah diganti, ya, sudah berganti dari Dikbud. Tapi karena dari sekolah belum memberikan satu edaran buku yang baru, maka Bapak menggunakan buku ini. Masih relevan isi-isinya, akan tetapi ada perbedaan dari segi susunan daftar isi yang harusnya masih ada di bab semester ganjil, ada di semester 2. Nah, tapi ini juga menjadi salah satu subbab saja. Yang paling penting garis besarnya tadi yang sudah Bapak share di kisi-kisi. Nah, itu saja mungkin sebagai materi pengantar, ya. Bapak harapkan ada semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas. Minggu lalu coba kita lihat di Meka 2 tugasnya. Nah, Meka 2 bukan. Meka 2. Baru 8 siswa nih. Berarti masih banyak siswa yang belum. Baru 8 siswa yang menyerahkan tentang tugas ayat Al-Quran, ya, tentang Quran surah Fussilat ayat 31. Nah, ini sudah diserahkan ke Bapak. Tulislah dan berikan penjelasan Quran surah Fussilat ayat 31 pada buku kalian. Nah, ini juga belum maksimal di kelas Meka 2. Ya, nanti mudah-mudahan setelah ini bisa diselesaikan bagi siswa-siswi yang belum menyelesaikan tugasnya. Kemudian dari tugas-tugas yang lalu, ya, ada beberapa yang belum menyelesaikan tugas hafalan Al-Qur'annya, juga ini menjadi Bapak tunggu untuk distorkan. Sehingga untuk cara ngeceknya, ya kamu ke sini aja, cara ngecek ke tugas, cek yang ada di kelas tugas, namanya kan ada di sini, tugas 10 Sija 2, ya, jadi cari di sini. Tinggal nanti kamu serahkan pada kolom lampirannya. Mungkin itu sementara. Kalau ada pertanyaan silahkan. Bapak bisa tunggu diskusinya. Silahkan dibuka dulu kameranya dibuka dulu. Halo. Kira-kira yang sudah Bapak sampaikan ada yang belum jelas barangkali untuk kita diskusikan sebelum Bapak
akhiri dengan doa. Silakan boleh di open mic yang mau bicara. Nah, Saman, cukup? Jelas, Pak. Jelas ya, oke, terima kasih. Nanti dokumentasi dari apa yang kita rekam hari ini Bapak tampilkan juga di kolom lampiran di classroom, sehingga siswa yang belum hadir pada pertemuan virtual bisa mengambil materi kisi-kisinya di classroom. Nanti mohon disampaikan Salman di akhir sesi ini untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum dikumpulkan ke Pak Nurul. Begitu barangkali ya. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita doakan khusus orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah jaga umurnya untuk dapat berkontribusi di pendidikan, dan orang tua kita yang sedang mencari nafkah agar Allah berikan rezeki yang halal yang berkah untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga, bisa mendidik kita sampai ke perguruan tinggi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai materi pengantar, Bapak kira cukup untuk waktu yang sudah kita lalui, kurang lebih 25 menit ya. Silakan bisa meninggalkan di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.